Shalom Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan tema kita panggilan Tuhan. Dan kali ini kita akan bahas mengenai apakah seseorang yang mendapat panggilan Tuhan yang asli ya. Artinya dia mendengar suara Tuhan, dia diberi tugas yang jelas. Tapi kemudian karena satu dua hal dia menyimpang ya dari panggilan Tuhan itu. Panggilan yang semula itu ya. Saya tidak bicara ya orang yang nggak dapat panggilan terus menyimpang ya pindah agama lah, tak begitu. Tapi ini yang asli memang dapat panggilan Tuhan, mendengar suara Tuhan, mendapatkan tugas yang jelas dari Tuhan, tapi kemudian karena satu dua hal dia menyimpang ya. Nah mari kita dulu masuk ke dalam beberapa contoh lah, kita lihat di Alkitab sebelum kita nanti menyimpulkan apa yang kita mau bahas ini ya. Nah, pertama kita lihat Saul lah dulu ya, Raja Saul ya. Dia ini raja yang jelas dia dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, dan dia juga sudah diurapi ya. Dan 2 tahun pertama itu pemerintahannya itu jelas bahwa Saul melakukan perkara-perkara luar biasa lah ya bagi Israel ya. Tapi kemudian karena dalam kasus Saul itu dia memang kelihatannya mencari hormat dari manusia ya. Misalnya ketika Daud dibilang berlaksa-laksa, Daud itu hanya beribu-ribu, laksa itu 10.000. Jadi Saul sudah langsung iri dengki. Kemudian ketika dia bilang Samuel tunggu dulu ya, atau dia artinya jangan bertindak, dia bertindak karena katanya rakyat sudah berserak atau bersama gini-gini. Dalam kasus Amalek juga Agag itu, dia juga memelihara harus Tuhan suruh tumpas. Tapi dia nggak tumpas semuanya, dia pilih yang bagus. Alasannya karena rakyat katanya, aku takut jangan lihat begitu. Jadi karena kesalahan satu dua hal ini, akhirnya Saul, kita tahu kehidupannya dia menyimpang ya. Dia tetap jabatannya raja tetap, tapi sebenarnya panggilannya udah Tuhan sudah meninggalkan dia dan memilih lagi orang yang dipanggil yang lain, yaitu Daud. Jadi kita lihat bahwa orang yang dapat panggilan jelas, diurapi dengan jelas, tugasnya pun jelas, itu bisa menyimpang ya. Ini satu Saul ya. Kita lihat yang kedua Yudas lah ya. Yudas ada perjanjian baru kan, Yudas itu. Yudas juga jelas panggilannya loh. Dia dipilih oleh Yesus, dia mendapat tugas, bahkan ketika Yesus mengutus dua orang itu Yudas juga melakukan mujizat itu, diberi kuasa oleh Yesus kan, bangkitkan orang mati, beritakan Injil, kerajaan surga sudah dekat dan sebagainya. Yudas juga melakukan pekerjaan Tuhan lah ya di situ ya. Kemudian jabatannya juga jelas, yaitu rasul ya. Tapi kemudian karena barangkali dia kecewa atau dan memang dia dengan uang tuh yang nggak benar, karena dia berdahara. Ya dengan uang nggak benar, sering curi-curi, kata Rasul Tuhan, sering curi-curi itu ya. Akhirnya dia menjual Yesus ya untuk 30 keping perak. Jadi jangan bilang Yudas itu belum lahir berarti enggak. Nah, ini kita nggak bicara soal itu. Yang penting sekarang Yudas jelas dipanggil Tuhan, jelas dapat tugas yang pasti, tapi kemudian menyimpang karena uang. Demas juga begitu, timnya Paulus ya. Kita lihat contoh lain dah. Timnya Paulus ada yang namanya Demas ya. Di akhir kehidupannya Paulus di surat Kolose, Paulus bilang memberi salam ya, ada Lukas yang kekasih juga Demas katanya, karena Demas termasuk timnya dia. Bayangkan loh saudaraku ya, Demas ini jelas bukan orang yang biasa. Karena untuk menjadi tim Paulus itu harus ada panggilan jelas, ada juga harga yang harus dibayar, harus ada urapan juga dan sebagainya ya. Tapi kemudian di akhir kehidupannya Paulus bilang, Demas telah meninggalkan aku dan kembali mencintai dunia ini. Jadi Demas ini mencintai dunia ya, mencintai tentu di situ apa yang disabarkan dunia, ada uang, harta, jabatan, atau hormat manusia. Jadi Demas ini menyimpang dari panggilannya yang jelas ya, karena dia sudah masuk tim Paulus ya. Jadi kita lihat ada orang kasus yang Demas juga udah lahir baru itu, nggak mungkin lah orang masuk tim Paulus orang yang nggak jelas gitu ya, nggak mungkin. Jadi Demas ini seorang yang udah lahir baru lah, Kristen lahir baru, udah panggilannya jelas, tapi kemudian menyimpang karena mencintai dunia ini lagi. Nah kemudian sekali lihat ya, gereja mula-mula ya. Gereja mula-mula di Kisah Para Rasul itu dia sudah jatuh, menyimpang menjadi dunia kekristenan saat ini yang pecah
menjadi puluhan ribu denominasi. Ini kenapa gereja mula-mula yang tadinya di Kisah Para Rasul itu 28 pasal, itu betul-betul Roh Kudus yang mimpin. Ada di sekitar 70 barangkali ya, kurang lebih ya, istilah Roh Kudus memimpin, Roh Kudus melarang, penuh Roh Kudus berbisik dan sebagainya itu. Tapi kemudian sekarang enggak, ya. Ada apa? Ada panggilan gereja udah jelas kan, panggilan gereja memberitakan firman Tuhan, mengikuti taat kepada Tuhan dan sebagainya. Tapi kemudian Paulus bernubuat di Kisah Para Rasul 20 ayat 28 sampai 30 itu, bahwa ada serangan serigala ganas, ya setelah dia nggak ada itu ada serangan serigala ganas yang akan membuat, dia ngomong sama pemimpin ya, karena yang diserang itu, yang menyimpang dari panggilan Tuhan itu para pemimpinnya itu, bukan jemaatnya. Para pemimpin itu Paulus bicara dengan para penatua itu, ada nanti karena serangan serigala ganas, beberapa orang dari kalian mengajar ajaran palsu dengan tujuan menarik murid-murid kepada diri kalian sehingga gereja itu pecah, kayak diserang serigala tercabik-cabik begitu ya. Harusnya di Efesus 4 ayat 11 sampai 12 Paulus bilang, Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala, Pengajar itu harusnya hanya memperlengkapi saja dengan karunia mereka, dengan panggilan mereka, perlengkapilah jemaat. Nanti pada gilirannya gereja membangun tubuh Kristus, sehingga tubuh Kristus tidak pecah. Paulus sangat menentang kalau ada yang bilang aku golongan Paulus, satu golongan Kefas, satu golongan Apolos. Wah, itu dia bilang kedagingan itu, ya. Tapi kita tahu bahwa setelah perjalanan waktu, akhirnya gereja pecah, ya, menjadi puluhan ribu denominasi seperti sekarang ini. Mengapa? Yaitu karena panggilan Rasul, Nabi, Pengajar menyimpang. Yang tadinya harus memperlengkapi saja, jangan tarik orang pada diri kita sendiri, jangan mau jadi raja, menjadi cari pengikut, jangan juga tarik uangnya. Nggak pernah ada di gereja mula-mula tuh rasul pada narik duit itu, apalagi ajaran persepuluhan lah, buah sulung lah, jadi imam lah, itu udah kena serangan serigala ganas para pemimpin itu. Nanti di pengadilan Kristus baru kelihatan bahwa itu sudah ada penyimpangan, ya. Jadi gereja ini udah lahir, ya tentu ya lahir baru lah namanya gereja ya. Ya. Itu menyimpang. Bahkan hampir mayoritas sekarang dalam Kekristenan melakukan itu. Narik murid kepada dirinya, jadi pengikut. Ya, udah gitu narik duit, ajaran macam-macam, ajaran persekutuan buah sulung apa. Udah gitu bangunlah tanda kutip gereja itu, sebenarnya denominasi dia itu untuk dia membangun apa ministry dia, ada kebutuhan dia dan sebagainya. Itu serangan serigala ganas terhadap para pemimpin. Harusnya para pemimpin tidak boleh berbuat itu. Para pemimpin itu kayak rasul-rasul lah yang mula-mula itu, gereja mula-mula, memperlengkapi saja. Paulus bahkan dia harus kerja, buat tenda dan sebagainya. Bukan nggak boleh nerima duit. Ya kalau ada yang ngacu digerakkan Roh Kudus ya nggak apa-apa. Tapi kalau kelakuan para pemimpin agama Kristen sekarang kan narik murid, narik duit gitu loh ya. Nah, itulah serangan serigala ganas. Itulah penyimpangan. Ya, tapi apa solusi Tuhan? Bukan cuma nyatu-nyatuin denominasi, enggak ada itu. Yang panggilan Tuhan itu adalah kepada para pemenang setiap zaman. Itu 7 gereja itu di Wahyu pasal 2 pasal 3. Itulah panggilan Tuhan kepada para pemenang. Semoga saudara dan saya mendengar panggilan itu. Panggilannya apa sih? Keluarlah dari ajaran Ijabel, Bileam, Nikolaus yang menyebabkan dunia kekristenan atau gereja mula-mula itu pecah menjadi puluhan ribu denominasi. Ya kita nggak belajar lagi lah ajaran Ijabel, Nikolaus, Bileam. Tapi intinya panggilan para pemenang itu adalah orang-orang yang sederhana tapi dipanggil Tuhan keluar daripada ajaran palsu itu, Ijabel, Bileam, Nikolaus yang menyebabkan dunia kekristenan pecah. Ya. Dan para pemenang ini orang-orang sederhana. Tapi di Wahyu pasal 17 ayat 14 itu ya, itu dikatakan orang-orang yang dipanggil, terpanggil. Itulah gereja ya, kaleo dipanggil. Tapi juga dipilih untuk menjadi pemenang. Kemudian setia. Jadi semoga saudara dan saya terpanggil untuk menjadi pemenang, dipilih, dan tinggal setia aja. Ya pasti kita berada di luar sistem kekristenan, karena sistem kekristenan sudah dikuasai oleh 3 ajaran palsu itu, Ijabel, Bileam, Nikolaus. Ya, jangan nanti kita lihat dari pengadilan Kristus baru ketahuan bahwa Rasul, Nabi, Gembala, Pengajar itu sudah menyimpang dari panggilannya. Ya, oke lah, kesimpulannya apa lah?
Kesimpulannya ya bahwa orang yang dapat panggilan Tuhan yang jelas ya, pasti dapat tugas yang pasti, entah dia sebagai rasul, nabi, mengajar, itu dia bisa menyimpang, ya. Karena satu dua hal, serangan serigala kanan, sudah kasus gereja mula-mula ya, karena uang, ya, karena harta, jabatan dan sebagainya, banyaklah, ya. Jadi semoga intinya ya, kesimpulannya semoga saudara dan saya mendapat panggilan Tuhan sebagai pemenang, terpanggil, dipilih dan setia. Kita hanya memperlengkapi aja orang-orang kudus. Jangan tarik dia kepada menjadi murid kita. Apalagi tarik uangnya ya, itu lebih haram lagi ya. Oke lah ya. Inilah mengenai panggilan Tuhan, bahwa orang yang dipanggil Tuhan, jelas dipanggil Tuhan, mendengar suara Tuhan, dapat tugas yang jelas, bisa menyimpang. Ya, kita udah lihat contoh dari Alkitab ini yang tadi kita sebutkan itu. Haleluya. Amin.